Halo semuanya, channel di Apostel kali ini membawakan tema persamaan revolusi komunis Rusia dan penjajahan Jepang di Indonesia dengan agenda khilafah saat ini. Di Indonesia sekarang ini sedang digiring secara sistematis sejak tahun 1980-an untuk masuk dalam gerakan khilafah. Mereka memulai dengan gerakan syariah Islam. Memulai gerakan pakai hijab bagi wanita muslim sejak tahun 1980. Bahkan lembaga keuangan memakai konsep syariah. Gerakan ini masuk ke sekolah-sekolah negeri, kampus-kampus negeri. Kampus-kampus negeri favorit seperti UI, IPB, ITB terpapar virus khilafah. Kenapa kampus-kampus negeri favorit tersebut yang diincar? Mereka berharap kader-kader ini kelak akan jadi pemimpin di Indonesia, terutama di pemerintahan. Saya masih ingat ketika SD pada tahun 1984 di Pekanbaru Riau. Saya sempat belajar pelajaran Arab Melayu. Bahkan hingga saat ini nama jalan di Pekanbaru pakai tulisan Arab Melayu. Arab Melayu itu menggunakan huruf Arab menggantikan huruf-huruf dalam bahasa Indonesia. Ini contohnya Jalan Jenderal Sudirman saat ini. Jadi gerakan khilafah atau mensyariat Islamkan Indonesia ini sekarang masuk dalam partai politik, militer, BUMN, semua lini kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu mari kita mengenal lebih jauh persamaan-persamaan revolusi komunis Rusia, penjajahan Jepang, dan agenda khilafah. Revolusi komunis di Rusia terjadi tahun 1917. Revolusi Rusia terjadi tahun 1917 yang menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang memerintah secara diktator. Revolusi Rusia itu berfaham komunis sehingga akhirnya berhasil mengubah haluan negara itu ke arah negara komunis. Contoh propaganda Soviet komunis saat itu ya. Kita harus menjadikan generasi muda sebagai generasi komunis. Anak-anak seperti lilin lembut, sangat lunak, dan mereka harus dibentuk menjadi komunis yang baik. Kita harus menyelamatkan anak-anak dari pengaruh berbahaya keluarga. Kita harus menasionalisasi mereka. Dari hari-hari awal kehidupan kecil mereka, mereka harus menemukan diri mereka di bawah pengaruh yang baik dari sekolah-sekolah komunis untuk mewajibkan ibu untuk memberikan anaknya ke negara Soviet. Itu adalah tugas kami. Padahal tujuan penting propaganda komunis itu adalah menciptakan pria baru, orang dewasa baru. Sekolah dan organisasi pemuda komunis seperti Perintis Muda dan Komsomol melayani untuk memindahkan anak-anak dari keluarga petit borjuis dan memperkenalkan generasi berikutnya ke dalam cara hidup kolektif bersama artinya, atau komunis. Jadi tema umumnya mereka adalah penciptaan masyarakat utopis baru. Apa tuh artinya utopis? Utopis itu artinya berupa khayal, bersifat khayal. Jadi orang yang memimpikan suatu tata masyarakat dan tata politik yang hanya bagus dalam gambaran, dalam angan-angan, tetapi sulit untuk diwujudkan. Itulah dia. Jadi itu hanya mereka kasih konsep, teori, angan-angan. Komunitas baru dengan penggunaan istilah kawan. Jadi mereka banyak memakai istilah kawan, komrad. Masyarakat baru tidak memiliki kelas, tidak ada kelas, sama semua. Komunis sebagai keluarga besar, Stalin, pemimpin komunis saat itu, sebagai ayah yang hebat. Stalin dipropagandakan sebagai ayah yang hebat. Masyarakat komunis adalah bentuk masyarakat tertinggi
dan paling progresif dan lebih unggul dari yang lain menurut pendapat mereka tentunya. Itulah propaganda mereka. Terus berikutnya propagandanya adalah Uni Soviet, cinta damai. Itu merupakan motif umum dalam propaganda. Uni Soviet cinta damai. Tetapi ketika komunis berkuasa, apa yang terjadi? Salah satu misi negeri komunis adalah membuat semua warga patuh mengikuti keinginan pemimpin meski nyawa taruhannya. Sehingga waktu Rusia menjadi Soviet yang dipimpin oleh Stalin, pembunuhan massal adalah hal yang biasa. Demikian juga di Vietnam, Khmer Merah ingin mendirikan negara komunis. Akibatnya harus membunuh 2 juta orang. Bagaimana dengan penjajahan Jepang tahun 1942 di Indonesia? Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 dalam rangka Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Jadi Jepang dalam melawan Sekutu membutuhkan banyak bahan bakar minyak, sumber daya alam, dan juga manusia. Oleh karena itu dia membuat propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Propagandanya adalah Jepang saudara tua Asia. Membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan asing. Mencapai kemakmuran bersama di bawah pimpinan Jepang sehingga sederajat dengan bangsa lain. Disingkat dengan gerakan 3A pada waktu itu, yaitu adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Yang terjadi apa pada waktu penjajahan Jepang? Yaitu pembunuhan massal, romusa atau kerja paksa, penderitaan. Bahkan dianggap penderitaan 3,5 tahun penjajahan Jepang sama dengan 350 tahun penjajahan Belanda. Begitu sadis. Berikutnya adalah bagaimana dengan gerakan khilafah di Indonesia? Mari kita lihat propagandanya. Dalam gambar ini disebut negara khilafah pelindung masyarakat dari berbagai kefasikan. Nasionalisme pemecah belah persatuan umat. Khilafah ajaran Islam, khilafah janji Allah. Khilafah is the answer, bukan ancaman kala pandemi. Bahkan dari salah satu postingan Ustadz Khilafah, yaitu postingan dari Ustadz Felix Xiao tentang mayoritas, rasa minoritas. Dalam postingannya tersebut dirinya membuat perbandingan-perbandingan yang tak logis mengenai umat Islam dan umat beragama lainnya. Dia ingin menggambarkan bahwa umat Islam di Indonesia meskipun mayoritas, namun sering dianaktirikan oleh pemerintah, merasa dizolimi. Kenapa istilah dizolimi ini atau pemahaman dizolimi atau pandangan penggiring opini dizolimi ini dipopulerkan supaya kaum muslim merasa tertindas dan memberontak. Teknik propaganda tersebut sering digunakan oleh pendakwa seperti Felix Xiao dan pendukungnya. Teknik tersebut dikenal sebagai metode cherry picking, yaitu permainan argumen yang menekankan pada kasus atau data individual yang dipandangnya dapat mengkonfirmasi suatu posisi. Maksudnya adalah satu orang sebenarnya kasus itu, tapi nanti digeneralisasi seolah-olah semuanya begitu. Mungkin hanya segelintir orang, 2, 3, 4 orang atau 10 orang yang teraniaya, langsung dibilang seluruh umat muslim yang teraniaya. Gitu tekniknya. Jadi rekan-rekan sekalian, apa persamaan ketiga gerakan tersebut? Persamaannya adalah dalam satu kata yang namanya propaganda. Propaganda. Baik revolusi komunis di Rusia, penjajahan Jepang, dan gerakan khilafah di Indonesia menggunakan senjata yang sama, yaitu propaganda. Propagandanya berbentuk utopis atau negara hayalan.
negara hayalan itu hanya bagus di gambaran, dipraktekkan, dibuat jadi kenyataan sangat susah, tidak mungkin. Contohnya kalau kita pikir waktu orang-orang Indonesia dan seluruh dunia datang ke Timur Tengah, ke Suriah untuk membantu ISIS, mereka pikir inilah negara Islam yang dipropagandakan negara luar biasa. Begitu nyampe di sana, yang terjadi pembunuhan, dia lihat diperkosa, dijadikan budak seks, cewek-cewek, dan seterusnya. Mereka pingin balik itu cewek-cewek dari Indonesia yang tadinya membantu ISIS. Kira-kira demikian. Ujung-ujungnya tetaplah diktatorship, kediktatoran. Pasti akan menggunakan pembunuhan massal ujung-ujungnya untuk membunuh orang yang tidak setuju dengan gerakannya. Kesimpulannya adalah, oleh karena itu mari kita lawan propaganda gerakan khilafah dengan membuat propaganda, dengan membuat sebagai gantinya adalah propaganda Pancasila dan propaganda Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus propagandakan terus, Pancasila dan kebinekaan Tunggal Ika. Mari kita buat poster-poster besar di mana-mana yang mendukung Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kiranya kita semua bersatu untuk menjaga bangsa ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia indah luar biasa yang sangat kaya ini. Kita jaga sampai ke generasi-generasi demi generasi, menjadi negara yang adil dan makmur sebagaimana tujuan cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45. Thanks for watching. Please like and comment dan subscribe video ini. Terima kasih.